Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Ibu Ike Kurniawati MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mefta Desa Fitri dengan NPM A1G023076. Yang pertama ada pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan, seperti meja, kursi, papan tulis, buku pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Nah, sementara prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung mendukung jalannya proses pendidikan, seperti bangunan sekolah, halaman, taman, kantin, perpustakaan, dan juga toilet. Nah, dari dua pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana ialah proses mengelola sumber daya berupa sarana dan prasarana pendidikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, tujuan dan prinsip manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana bertujuan untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, serta menghindari pemborosan dan penyalahgunaan aset sekolah. Manajemen sarana dan prasarana memiliki 5 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip pencapaian tujuan. Artinya, semua sarana dan prasarana harus dalam kondisi yang siap pakai agar dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Prinsip yang kedua itu prinsip efisiensi. Artinya, dalam manajemen sarana dan prasarana diperlukan perencanaan yang matang agar saat pengadaan atau realisasi rencana kita bisa mendapatkan barang-barang berkualitas baik dengan biaya yang rendah. Kemudian yang ketiga itu prinsip administratif, artinya pengelolaan itu harus mengikuti prosedur hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip yang keempat itu ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Artinya dalam manajemen sarana dan prasarana diperlukan pembagian tugas yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap aset sekolah. Dan prinsip yang terakhir itu ada prinsip kohesivitas. Artinya dalam manajemen itu diperlukan kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua dalam mengelola aset sekolah. Dalam manajemen sarana dan prasarana, terdapat 6 tahapan manajemen. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengadaan atau realisasi rencana, yang ketiga inventarisasi atau pendataan, yang keempat penyimpanan, yang kelima pemeliharaan, dan yang terakhir penghapusan. Sarana dan prasarana diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, berdasarkan mobilitas, dan juga berdasarkan keterkaitan dengan pembelajaran. Klasifikasi berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, barang habis pakai dan barang tahan lama. Barang habis pakai adalah barang yang hanya dapat digunakan sekali atau beberapa kali. Contohnya itu seperti kapur tulis dan juga spidol. Yang kedua itu barang tahan lama, yakni barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya ada meja, kursi, dan juga komputer. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan mobilitas. Nah, di sini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Barang bergerak artinya barang tersebut itu mudah untuk dipindahkan. Contohnya ada lemari arsip dan juga buku. Yang kedua itu barang tidak bergerak, artinya barang tersebut sulit untuk dipindahkan. Contohnya ada bangunan sekolah dan juga saluran air. Nah, yang ketiga klasifikasi berdasarkan keterkaitan dengan pembelajaran. Di sini juga dibagi menjadi dua, yakni ada fasilitas langsung dan juga fasilitas pendukung. Fasilitas langsung contohnya ada
ruang kelas, perpustakaan, dan juga laboratorium, sedangkan fasilitas pendukung ada ruang guru, ruang kelas, dan juga toilet. Dalam manajemen sarana dan prasarana, ditemui beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan juga dana, kemudian kurangnya kesadaran warga sekolah untuk merawat fasilitas, dan prosedur birokrasi yang rumit dalam pengadaan ataupun perbaikan. Nah, beberapa solusi yang bisa digunakan itu seperti yang pertama, libatkan komite sekolah dan orang tua dalam pengelolaan aset. Kemudian, lakukan sosialisasi pentingnya pemeliharaan aset kepada seluruh warga sekolah dan juga memanfaatkan teknologi untuk inventarisasi, misalnya membuat database sederhana dan juga pelaporan. Nah, dari penjelasan tadi, kita jadi tahu bahwa manajemen sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari manajemen pendidikan. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan mendukung keberhasilan siswa. Penting untuk melibatkan seluruh pihak terkait dalam setiap tahapan manajemen agar aset sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai manajemen sarana dan prasarana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.